Halo semuanya, selamat datang kembali di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur Nanomachine Part 1. Sebelumnya pemberitahuan bahwa konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Nanomachine. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa untuk tap love di web legalnya, sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasan part pertama. Cerita dimulai di malam hari. Terlihat Chun Ye-won sedang berlari karena dikejar oleh musuh. Lalu tanpa sengaja kakinya tersandung oleh akar pohon sehingga menyebabkan ia terjatuh dari atas ke bawah. Menyebalkan, kata Chun Ye-won mengucapkan sumpah serapah pada orang-orang yang mengejarnya. Terlihat mereka bersiap-siap untuk membunuh Chun Ye-won. Chun Ye-won mengeluarkan sebilah pisau dari dalam bajunya. Ia berniat untuk melawan mereka. Chun Ye-won bergemetar saat mengangkat pisau ke arah mereka, dan tiba-tiba mereka pun mulai menyerang ke arah Chun Ye-won. Chun Ye-won mengayunkan pisaunya untuk menghadang serangan mereka, tetapi tiba-tiba salah satu dari mereka dapat memukul lengan Chun Ye-won, sehingga pisau yang ia pegang terjatuh. Chun Ye-won dicekik hingga terangkat ke atas oleh salah satu dari mereka. "Apa ini adalah perlawanan terakhirmu?" ucap mereka mengejek Chun Ye-won. Tanpa disangka, Chun Ye-won mengambil pisau yang berada di belakang bajunya dan menancapkannya pada leher orang tersebut. "Hehehe, rasakan itu," ucap Chun Ye-won kegirangan. Mereka semua terkejut. Mereka mulai menyerang ke arah Chun Ye-won. Saat Chun Ye-won terjatuh, tubuhnya ditusuk oleh pedang. Chun Ye-won berteriak kesakitan, dan orang-orang itu menginjak Chun Ye-won. "Rasakan ini, habislah dengan cara paling menyakitkan," ucapnya sembari menginjak Chun Ye-won. Tiba-tiba muncul sebuah cahaya dan langsung meledakkan tubuh orang yang sedang menginjak Chun Ye-won. Mereka semua terkejut melihat rekannya bersimbah darah karena ledakan. Orang dengan pakaian zaman modern sedang berdiri di belakang mereka. Ia lalu menyerang orang-orang tersebut dan menghabisinya satu persatu. Terlihat Chun Ye-won terkapar dan bersimbah darah. Ia diperkirakan akan mati oleh salah satu dari mereka, karena Chun Ye-won terlihat sudah kehilangan banyak darahnya. Lalu saat salah seorang dari mereka akan kabur, tubuhnya langsung meledak. Terlihat orang dengan pakaian modern itu memandang Chun Ye-won sembari menyebutnya leluhur. Lalu ia mengeluarkan sebuah suntikan dari dalam sakunya dan menyuntikannya pada Chun Ye-won. "Hei leluhur, pastikan dirimu sukses dan membuat keturunanmu ini menjadi lebih muda, oke?" katanya sembari pergi dari tempat tersebut. Lalu dalam kepala Chun Ye-won tiba-tiba terdengar sesuatu. Nomor seri 696969, Sky Corporation generasi ke-7 Nanomachine, memulai aktivasi. Scenes berganti, Chun Ye-won terkejut karena di kepalanya muncul suara yang aneh. Chun Ye-won kebingungan. Sebenarnya siapa orang yang ada di dalam kepalanya tersebut? Lalu Nano menjelaskan bahwa ia adalah program yang ada untuk membantu Chun Ye-won. Tetapi Chun Ye-won malah berpikir bahwa yang ada di dalam kepalanya adalah seorang dewa yang jahat. Pada malam hari, di hari sebelumnya terlihat penjaga jam mencari Chun Ye-won. Lalu ia terkejut karena ditemukan mayat-mayat dari orang yang menyerang Chun Ye-won. Ia melihat Chun Ye-won yang bersimbah darah, lalu ia membawa Chun Ye-won kembali ke rumah. Terlihat penjaga jam membawa seorang tabib untuk mengecek keadaan Chun Ye-won. Lalu Chun Ye-won terlihat sedang berdebat dengan Nano, karena Chun Ye-won tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Nano. Nano mencoba untuk mengirim informasi dasar tentang dirinya. Chun Ye-won menerimanya. Lalu terlihat kepala Chun Ye-won pusing dan ia pun langsung muntah sesaat setelah dikirimkan informasi tentang Nano. "Nanomachine, jadi sekarang kau adalah mesin yang berada dalam tubuhku ya?" kata Chun Ye-won pada Nano. "Ya, itu benar," jawab Nano pada Chun Ye-won. Tiba-tiba penjaga jam datang dengan tabib. Tabib mencoba mengecek tubuh Chun Ye-won. Lalu ia pun terkejut karena saat ini tubuh Chun Ye-won sangat-sangat baik. Chun Ye-won terkejut karena ternyata yang membuat tubuhnya menjadi sangat baik ialah Nano. "Nano, apa kamu yakin kau bukanlah dewa yang jahat?" kata Chun Ye-won. "Aku bukanlah dewa jahat, tapi sebuah mesin," kata Nano kesal pada Chun Ye-won. Tabib tersebut terkejut karena pada saat kecil tubuh Chun Ye-won sangat lemah. Tetapi anehnya pada saat ini tubuh Chun Ye-won dalam kondisi yang sangat prima. Ya, bagaimanapun dia adalah anak Lord. Dia mungkin dibantu olehnya, pikir tabib tersebut pada Chun Ye-won. Lalu ia pun pergi meninggalkan tempat Chun Ye-won. Di pemandian air panas terlihat Chun Ye-won mencoba untuk menggunakan Nano. Ia menyayat tangannya dengan pisau hingga mengeluarkan darah.
Dan dengan bantuan Nano, luka tersebut langsung hilang dalam sekejap. Di sebuah perpustakaan, Chun Ye-won mencoba untuk menggunakan Nano kembali. Ia membalik semua lembar dari buku itu dan Nano memindainya. Sesaat setelah Chun Ye-won memindai buku tersebut, Nano langsung memasukkan informasi tentang buku itu dengan ajaib ke kepala Chun Ye-won. Chun Ye-won pun langsung hafal buku tersebut. Bahkan Nano melakukan improvisasi sehingga kesalahan-kesalahan dalam buku tersebut dapat diperbaiki. Ini gila, bukankah kalau seperti ini aku bisa belajar ilmu bela diri lebih cepat dari siapapun? Kata Chun Ye-won kegirangan. Dengan kekuatan ini, aku akan lebih kuat dari siapapun, bahkan para pangeran yang ada di akademi. Itulah tujuanku saat ini, kata Chun Ye-won sembari memandang ke depan. Keesokan harinya terlihat Chun Ye-won tidak bisa tidur karena gugup akan mengikuti tes di akademi. Dia melihat keluar lalu melihat penjaga jang sedang berlatih. Nano menawarkan Chun Ye-won untuk memindai gerakan penjaga jang. Chun Ye-won menyetujuinya. Lalu Nano pun memindai gerakan dari penjaga jang itu dan memasukkannya ke dalam kepala Chun Ye-won. Setelah itu Chun Ye-won mengambil sebuah belati lalu mencoba gerakan penjaga jang yang telah dipindai oleh Nano. Chun Ye-won terkejut karena gerakan yang ia lakukan sama persis dengan yang dilakukan oleh penjaga jang. Scenes berganti, terlihat penjaga jang sedang memasak di dapur. Lalu tiba-tiba terdengar teriakan Chun Ye-won yang pingsan karena efek samping dari transfer kekuatan oleh Nano. Ia berlari ke arah tempat Chun Ye-won dan melihatnya terkapar di kasur. Ia berpikir apa yang sedang terjadi. Lalu ia pun tanpa sengaja melihat jejak kaki yang dibuat oleh gerakan Chun Ye-won. Pangeran Chun melihat latihanku selama kurang lebih 2 tahun dan dia bisa menyamai latihanku selama 20 tahun, kata penjaga jang kagum pada kemampuan Chun Ye-won. Saat Chun Ye-won terbangun, penjaga jang membawakan makanan favorit bagi Chun Ye-won. Penjaga jang sadar bahwa Chun Ye-won telah mempelajari ilmu bela dirinya. Chun Ye-won terkejut dan ia bersiap untuk dibenci oleh penjaga jang. Tetapi tanpa disangka, penjaga jang malah memberikan panduan aliran energi untuk teknik tersebut. Chun Ye-won terharu dan ia pun menangis di hadapan penjaga jang. Terima kasih, ucap Chun Ye-won sembari menangis. Terlihat penjaga jang mulai meninggalkan Chun Ye-won. Mulai sekarang, aku tidak akan takut atau ragu sedikit pun. Bahkan meski ibu sudah tidak ada, aku masih punya tempat untuk kembali, ucap Chun Ye-won dalam hatinya sembari memikirkan penjaga jang. Scenes berganti di pelatihan Akademi Demonic Cult. Terlihat para peserta bersiap untuk tes tersebut. Dan Lee Ha-meng sebagai direktur akademik keluar untuk memperlihatkan dirinya pada para peserta. Di barisan depan terlihat pangeran dari 6 klan yang berjajar. Tetapi direktur akademi terkejut karena nomor 7 atau Chun Ye-won tidak berada di tempat yang seharusnya. Dan ternyata Chun Ye-won berada di tempat paling belakang. Itu dikarenakan name tag yang dia kenakan tidak ada saat pembagian. Terlihat Chun Ye-won diremehkan oleh orang-orang yang mengikuti tes. Lalu Lord pun muncul dengan diiringi suara trompet dan didampingi oleh orang-orang kepercayaannya. Terlihat guardian kiri dan kanan atau Lee Ha-meng bertengkar kecil. Namun mereka akhirnya diam saat Great Guardian menatap mereka. Diam, katanya dengan wajah yang ditutupi oleh topeng. Terlihat Lord duduk di atas singgasananya. Lalu ia berdiri dan mengucapkan sepatah dua patah kalimat untuk menyambut para anggota baru di akademi. Lord melirik ke arah Chun Ye-won. Lalu Chun Ye-won menatapnya kembali. Aku tidak mengharapkan apapun. Dia bahkan tidak datang saat kematian ibuku, kata Chun Ye-won dalam hatinya. Lalu Lee Ha-meng sebagai direktur mulai menjelaskan peraturan dan tata cara yang ada di akademi. Ia menjelaskan tentang peraturan-peraturan dan hadiah apa saja yang akan didapatkan jika telah menyelesaikan salah satu tes. Ternyata salah satu hadiahnya ialah mereka bisa mengakses perpustakaan akademi dan mendapatkan bola naga hitam. Lalu direktur akademi pun berkata, kebanyakan dari kalian bahkan tidak akan bisa menyelesaikan tes kelima. Jadi jangan terlalu berharap untuk tes ke-6, katanya dengan wajah meledek para murid. Tiba-tiba terlihat tetua kelima di Demonic Cult, yaitu pemimpin Clan Song. Ternyata tes pertama akan dimulai. Pemimpin Clan Song langsung memainkan alat yang ia bawa. Bagi siapapun yang bisa bertahan dari gelombang energinya selama 1 menit akan lolos pada ujian kali ini, kata direktur akademi. Ujian dimulai.
Terlihat pemimpin Clanson tersebut memainkan alat musiknya. Para siswa yang lemah mulai tumbang satu persatu. Tetapi terlihat ia memainkan alat musiknya semakin cepat dan mengeluarkan energi yang berlebihan. Wajahnya terlihat kesal saat melihat Chun Ye-won baik-baik saja. Setelah terkena gelombang dari alunan musik yang telah ia mainkan. Ada apa ini? Mengapa sebagian orang tumbang? Apa mereka mengalami cedera dalam? Kata Chun Ye-won kebingungan. Mengapa aku baik-baik saja? Katanya. Ternyata alasan Chun Ye-won baik-baik saja ialah karena Nano membuat pertahanan darurat agar tubuh Chun Ye-won terlindung dari gelombang frekuensi yang membahayakan. Pemimpin Clanson mengintimidasi Chun Ye-won dengan tatapannya yang mengerikan. Pemimpin Clanson mulai memainkan alat musiknya dengan semakin keras. Terlihat para murid banyak yang terluka. Lalu beberapa mulai menatap ke arah Chun Ye-won. Mereka kesal karena Chun Ye-won baik-baik saja. Saat permainan musik itu semakin kencang, Direktur Akademi meminta pemimpin Clanson untuk berhenti. Karena ternyata setengah dari peserta ujian sudah gagal dalam tes tersebut. Lalu dengan akal bulusnya, Chun Ye-won tiba-tiba terlihat kesakitan. Lalu memuntahkan darah yang sangat banyak dari mulutnya. Ternyata ia meminta bantuan Nano untuk memberikan luka pada dirinya agar tidak dicurigai oleh para pengawas di akademi. Terlihat Direktur Akademi sebagai penjaga kiri ingin mengangkat Chun Ye-won sebagai muridnya. Tapi karena ia tidak termasuk dalam 6 klan, ia mengurungkan niatnya. Di lain sisi, penjaga kanan memiliki ketertarikan pada Chun Ye-won. Ia pun berniat menjadikan Chun Ye-won sebagai muridnya. Chun Ye-won dibawa ke ruang kesehatan akademi. Terlihat penjaga kesehatan di sana senang karena mendapatkan pasien di hari pertamanya. Ia mengecek kesehatan Chun Ye-won. Lalu tiba-tiba muncul penjaga kanan di hadapan Chun Ye-won. Ia membangunkan Chun Ye-won. Lalu saat Chun Ye-won tersadar, ia meminta agar Chun Ye-won menjadi muridnya. Tetapi Chun Ye-won tidak menerimanya begitu saja. Ia berpikir mungkin ini adalah jebakan dari 6 klan. Tapi tanpa disangka, sambil meminum soju, penjaga kanan mengambil sesuatu di bajunya. Lalu ia pun memberikan selembar kertas pada Chun Ye-won. Penjaga kanan menjadikan itu sebagai tawaran agar Chun Ye-won mau menjadi muridnya. Ia menjelaskan pada Chun Ye-won bahwa sebenarnya banyak peserta juga yang mengalami luka dalam. Tetapi hanya ia yang dibawa ke kantor kesehatan. Itu karena mereka telah mempelajari tenaga dalam untuk menyembuhkan luka mereka. Dan kertas yang ada di sebelahnya saat ini ialah cara untuk mempelajari tenaga dalam. Lalu, Guardian kanan menawarkan kembali untuk menjadi guru dari Chun Ye-won. Chun Ye-won pun tiba-tiba bertekuk lutut dan memberi hormat padanya agar ia diterima sebagai murid. Tetapi Guardian kanan tidak membiarkannya. Ia berpikir bahwa darah Chon dari Lord tidak boleh tunduk pada siapapun. Di ruang kesehatan terlihat Chun Ye-won terharu karena ternyata di tengah banyaknya musuh di akademi, ia telah memiliki seorang yang berdiri di sampingnya, yaitu penjaga kanan. Akademi terlihat orang yang gagal protes karena tes seleksi pertama. Tetapi orang-orang yang protes ini berhasil ditangani dengan mudah oleh para direktur akademi. Nah, itu dia alur cerita Nanomachine part 1. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa berikan like-nya. Dan untuk kalian yang mungkin mau traktir Mimin Cendol, silahkan klik traktir Mimin yang ada di deskripsi. Untuk Nanomachine per part ini hanya ada 5 part atau bahkan 3 part. Dan ini hanya berlaku untuk chapter-chapter yang memang belum pernah dibahas oleh Mimin sendiri. Untuk chapter berikutnya akan dibahas sesuai chapter yang akan diberikan di judul atau deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.